Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Siti Nur Anisa. Di sini saya akan menjawab lampiran soal nomor 2 dari tugas praktikum algoritma dan pemrograman. Langsung aja saya share screen di sini, di mana soalnya itu hmm, membuat program untuk mencetak segitiga Pascal dan ya fungsi yang dipakai itu file yang dipakai cuman include iostream saja. Minimal menggunakan 5 for. Nah, di mana sini algoritma logikanya? Program ini mencetak segitiga Pascal dengan menggunakan 5 perulangan for. Program ini memanfaatkan rumus kombinasi untuk menghitung angka Pascal dan menambahkan spasi secara dinamis untuk menjaga perataan angka dalam bentuk segitiga. Spasi yang ditambahkan disesuaikan agar segitiga tetap rapi meskipun ada angka dengan yang lebih dari satu digit. Program ini dirancang untuk mencetak segitiga Pascal dengan menggunakan 5 perulangan for dan memastikan hasilnya terformat dengan rapi, meskipun beberapa angka itu memiliki 2 digit. Nah, pada awal program, di mana di sini nanti pengguna itu bakal dipinta untuk menginputkan nilai dari variabel nilai atau jumlah baris yang ingin dicetak ke dalam variabel n. Disimpan dalam variabel n. Nah, kemudian program itu akan melanjutkan dengan perulangan pertama yang mengatur jumlah baris yang akan dicetak, dimulai dari baris pertama hingga baris ke N. Untuk setiap barisnya, untuk setiap barisnya, perulangan kedua itu ditujukan untuk menambahkan spasi di awal baris yang berfungsi untuk memastikan format segitiga tetap rapi dan angka-angka berada di posisi yang benar. Dan jumlah spasi berkurang seiring dengan bertambahnya baris. Nah, selanjutnya pada perulangan ketiga, program itu akan mencetak angka-angka pada setiap baris segitiga. Angka pertama pada setiap baris selalu dimulai dengan satu. Nah, dan angka berikutnya itu hitung menggunakan rumus binomial atau kombinasi yang dihitung secara iteratif dalam perulangan keempat. Nah, setelah menghitung nilai angka pada setiap posisinya, perulangan kelima itu akan menambahkan spasi yang diperlukan untuk memastikan angka-angka yang lebih besar atau 2 digit agar dia itu tetap terjaga keselarasan dan perataan antar angkanya. Jika lebih dari 9, 2 spasi dikurangi, dan jika angka hanya 1 digit, 1 spasi ditambahkan. Setelah mencetak semua angka pada satu baris, program akan melanjutkan ke baris berikutnya menggunakan n-line, hingga semua baris selesai dicetak. Dengan pendekatan ini, program menghasilkan segitiga Pascal yang terstruktur dan baik dan memastikan bahwa angka-angka itu tetap rapi meskipun ada angka dengan 2 digit memenuhi syarat menggunakan for, di mana di sini eh, menggunakan 5 for karena untuk memenuhi syarat. Ini untuk flowchartnya, di mana flowchartnya itu kan ke flowchart itu diawali dengan start, kemudian selanjutnya itu kita inputkan nilai dari variabel n, lalu perulangan pertama, for pertama di sini mana ini itu masih sama dengan 0, nanti kurang dari n, kemudian kalau dia benar dia ke j sama 0, untuk j-nya itu kurang dari n, nanti dikurang dengan di i, kemudian kalau dia benar dia bakal nyetak dia akan mencetak spasi. Nah, kemudian J, nilai J-nya itu bertambah satu, kemudian tambahkan J itu bertambah satu, lalu dia itu akan melakukan perulangan lagi di J ini hingga kondisinya itu tidak terpenuhi atau nilai itu false. Kalau dia udah nilai false, dia bakal ke yang I ini dia bakal bertambah satu I-nya melakukan proses perulangan di sini sampai dia itu nilainya false. Terus kalau dia udah false, dia bakal ke for selanjutnya. Di mana J sama dengan 0 untuk J-nya itu kurang dari sama dengan I. Di sini kalau dia akan melakukan pengecekan di sini terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misalkan dia nilainya true, dia bakal ke proses di mana bilangan itu sama dengan satu. Nah, setelah dia diproses di sini,
Selanjutnya di sini di for selanjutnya K sama 0 tuh K-nya itu kurang dari J. Kalau dia nilainya false, setelah mengecek kondisi tersebut, jika nilainya false, dia bakal di sini akan menghitung bilangan variabel bilangan dengan bilangan dikalikan dengan I dikurang dengan K, terus dibagi dengan K ditambah dengan 1. Gimana misalkan tadi bilangannya itu kan awal tuh sebenarnya 1 ya, 1 dikali dengan I-nya, untuk I-nya kan pertama-tama itu 0, K-nya juga 0, terus dibagi dengan K-nya itu kan 0, terus ditambahkan dengan 1. Berarti di sini nanti eh, K, berarti akan cetak satu bilangan. Karena 1 ditambah dengan K ini, 1 dikali dengan satu bilangan ini 1. Dia di sini akan mencetak bilangan, satu bilangan. Kemudian mencetak hasil dari variabel bilangan ini. Telah melakukan proses ini kan, lanjut ke setelah itu dia akan lanjut ke for selanjutnya, di mana di sini n sama dengan 0, untuk m-nya itu kurang dari 2. Di mana kalau dia benar, di sini akan mencetak spasi. Ini perluangan ini untuk dilakukan untuk mengecek nantinya mengontrol spasi lagi. Nah, setelah itu dia akan M-nya itu bertambah 1, kemudian melakukan perulangan lagi di sini sampai nilainya false. Setelah nilainya false, mana nilai variabel K tadi bertambah 1, kemudian dia akan melakukan proses pengecekan lagi di sini hingga nilainya itu false. Nah, kalau dia nilainya udah false, dia ke J, J-nya itu bertambah 1, lalu melakukan pengecekan ke J ini lagi sampai terus berulang-ulang di sini dia hingga nilainya itu sampai false. Kalau udah false, terus dia J-nya itu, kalau nilai udah false, dia akan mencetak bilangannya. Kemudian nilai selesai. Nah, untuk berikutnya, di sini pertama kita deklarasikan terlebih dahulu variabelnya, di mana ada variabel n, i, j, k, m, dan variabel bilangan. Dengan tipe datanya itu integer karena dia merupakan bilangan bulat. Kemudian begin untuk mulainya karena di Sedokut itu untuk mulai itu begin. Nah, kalau di voucher tadi itu kan start. Kan array it n kita masukkan input ke nilai n, kemudian for i di sini peluangan pertama i sama dengan 0 untuk i itu kurang dari 0 n. Kemudian mulai lanjut di sini ada step for bersarahan di sini for kedua j sama dengan 0. Nanti J itu untuk J itu kurang dari N dikurang I. Kemudian di sini bakal nyetak spasi, terus J-nya bertambah 1, terus ngulang perulangan. Kemudian setelah itu yang di for keempat ini ada variabel J sama dengan 0 untuk J kurang dari I. Kemudian begin mulai proses ini bilang mana nilai variabel bila satu ini disimpan ke variabel bil. Kemudian for keempat kelas nilai 0 untuk kurang dari J itu simpan di variabel K, mana bilangan kemudian nilai bil tadi dikalikan dengan, di sini kita menggunakan rumus kombinasi tadi, yang mana bil tadi ini dia dikalikan dengan I dikurang dengan K, kemudian dibagi dengan K ditambah 1. Lalu setelah itu K ditambah 1 ke variabel K, cuman ke variabel K. Kemudian rate cetak bilangan, lalu kemudian rate bilangan di sini, sekian bilangan tadi. Kemudian for kelima di sini M sama dengan 0 untuk M itu kurang dari 2, di mana di sini nanti dia bakal nyetak spasi, kemudian M akan bertambah 1 dan melakukan proses perulangan lagi
dan seterusnya. Dimana J nanti bertambah satu, lakukan proses pengulangan, I tambah satu, melakukan proses pengulangan, dan program selesai. Baik, untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya, di sini langsung aja kita ke programnya. Karena dia bahasa C++, kita menggunakan encode IOStream. Sorry. Di mana input IOStream ini untuk memanggil semua sintaks seperti cout, in, and lie. Lalu ada using namespace page. Eh, ah, Ini digunakan agar semua fungsi nanti yang kita gunakan itu dapat terbaca. Kemudian main ini untuk sebagai fungsi utama. Setelah itu kita deklarasikan variabel. Di sini ada variabel n, kemudian i, j, k, m, dan build. Nah, di sini variabel n ini dia digunakan untuk menyimpan nilai dari jumlah baris yang kita inputkan nanti. Di mana si out pasukan jumlah baris nanti dia akan mencetak string, di mana di outputnya akan mencetak string masukkan jumlah baris. Lalu kita si in n ini untuk di mana kita diminta untuk menyimpan dari nilai jumlah baris yang kita inputkan tadi. Selanjutnya, di mana sini ada perulangan pertama, verb pertama, itu I sama 0, I kurang dari N. Yang mana variabel ini dia gunakan dalam perulangan utama untuk mengontrol jumlah baris yang akan dicetaknya nanti. Nah, itu dimulai dari 0 dan bertambah satu per perulangannya hingga mencapai n-nya n min 1, n kurang satu. Sehingga nanti total barisnya itu tercetak. Setiap iterasi itu mewakili satu baris dalam segitiga Pascal. Pada setiap baris, program akan mencetak spasi agar segitiga tetap rapi. Terus menghitung nilai dari kombinasi Pascal untuk baris berikutnya, baris tersebut. Kemudian mencetak hasil perhitungan dalam bentuk segitiga. Kemudian ada for
Oh, ada for kedua, di mana J sama nol J kurang dari N min satu. Variabel J ini dia itu digunakan untuk mengontrol elemen dalam satu barisnya. Di mana di sini nanti di perulangan ini akan menambahkan spasi di awal. Oh, sebentar. Nah, di sini dia akan menambahkan spasi di awal setiap barisnya agar angka pada Pascal itu tetap rapi, tetap terpusat. Jumlah spasi yang dicetak itu nanti bakal berkurang setiap perulangannya. Setiap eh, perulangan I tadi meningkat, dia bakal berkurang jumlah spasinya. Sehingga segitiga Pascal itu tetap seimbang. Dimana misalkan tadi I-nya kan ini sama dengan 0 yang pertama. eh Kemudian nanti berarti jumlah spasinya itu 0. Apa enggak? N-nya itu dikurang 0. Atau tidak berkurang jumlah spasinya. Kemudian dia naik lagi kan ke perulangannya naik lagi ini sama dengan satu, nanti dia jumlah spasinya itu berkurang satu, kemudian dan selanjutnya hingga memenuhi sudah sehingga tidak kondisinya itu tidak memenuhi lagi. Kemudian ada for yang ketiga semua kurang dari sama dengan kemudian di sini ada for ketiga J sama 0 dikurang dari sama dengan satu J kurang dari sama dengan satu di mana di sini variabel J itu ini akan mengecek angka satu persatu baris segitiga Pascal nilai J di mana nilai J itu dimulai dari nol hingga I. Sehingga jumlah angka yang dicetak bertambah seiring bertambahnya baris. Misal baris ke nol, angka yang dicetak itu berjalan dari nol ke satu. Berarti tadi itu nol berarti bilangan tadi kan ini bilangannya itu sebenarnya satu. Jadi dia cetak satu kan. Terus
sama dengan 2 berarti satu satu. Terus yang I-nya itu bertambah jadi 2. Kemudian berarti di sini satu, nanti di sini akan menambahkan satu, kemudian kan satu tambah satu 2, kemudian satu, mengatur ini, mengatur mengatur angka yang dicetak ke di sini itu hingga dia itu bertambah per barisnya. Kemudian di for K ini sama 0 di sini variabel K itu digunakan dalam perulangan itu untuk menghitung nilai kombinasi binomial dengan cara yang lebih efisien. Di mana di sini kan tadi bilangan itu sama dengan satu, nilai variabel bilangan itu satu. Di sini menggunakan konsep kombinasi Pascal, yang mana di sini rumusnya itu I faktorial dibagi dengan J faktorial dikali dengan nilai dengan faktorial dari I dikurang J. Mana nanti di sini bilang variable bill itu nanti dihitung satu persatu menggunakan nilai sebelumnya, tanpa harus menghitung faktorial besar secara langsung. Di mana di sini di perulangan K ini misal K-nya itu sama dengan 0 terus ini bilangnya itu sama dengan satu. Kemudian kalau K-nya itu sama dengan satu, nanti bilangannya itu dia bilangan dikali dengan I dikurang dengan K, kemudian dibagi dengan K, dibagi dengan satu. Nah, kemudian dan selanjutnya. Di mana sini bilangan sama dengan, misal kita inputin nilai 4, nilai 2 lah. Nilai 4. Di mana berarti pertama itu bilangan pertama di mana bilangan ini sama dengan satu dikali dengan I-nya itu kan awal itu jumlahnya 0. I-nya I-nya 4 ya. I-nya itu 4. Kemudian K-nya itu jumlah awalnya itu 0. Terus di sini K-nya juga jumlah awalnya 0. Terus tambah satu berarti di sini 4 tambah 1, 4 dikali dengan 4 dikali dengan satu ini terus dibagi dengan satu. Hasilnya 4. Hingga hasilnya itu sesuai dengan nilai segitiga Pascal nantinya. Nah, di mana di sini setelah melakukan proses yang sebelumnya tadi, nanti nilai dari bilangan Pascal tadi yang sudah dihitung angka-angkanya itu akan dicetak di variable bill ini kan tadi disimpan di variable bill, kemudian nanti akan dicetak. Kemudian for kelima, di mana for kelima ini menggunakan variabel M, variabel M ini digunakan untuk memberi jarak antara angka per angkanya, biar dia itu lebih rapi, agar jika kita lihat itu tidak terlalu mepet-mepet, sehingga segitiga Pascalnya itu tercetak dengan sangat rapi.
Di mana di sini dia itu akan nambahin dua spasi setelah setiap angkanya, sehingga angka-angkanya itu nggak terlalu rapet. Kemudian tanpa kita menggunakan for ini, angka-angkanya itu bakal sulit untuk dibaca karena dia terlalu berdekatan. Nah, setelahnya itu akan cetak spasi kan. Kemudian setelah itu di sini ada she out and lie, di mana sini untuk enter atau setelah proses ke beri apa enter untuk proses selanjutnya. Selanjutnya kita coba untuk run. Misal kita masukkan tiga baris. Di sini bakal muncul kan tiga baris tadi satu dua tiga, di mana di sini berbentuk segitiga Pascal. Yang mana satu di sini dia eh, tidak mengurangi spasi, kemudian yang baris keduanya dia ngurang spasi, baris ketiganya juga ngurangi spasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.